Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 141. Akting kelas 1. Sialan. Lebih dari 300.000. Kakak Bradley punya jam tangan. Aku harus bekerja keras selama 10 tahun. Orang lebih mati daripada orang. Dan barang dibuang. Kita tidak bisa membandingkan. Saudara Bing memiliki ketampanan dan sumber daya keuangan. Pria seperti itu benar-benar yang terbaik. Aileen, kapan kamu akan putus dengan kakak Bradley? Saya akan membuat reservasi terlebih dahulu. Bahkan jika saya menjadi pacar kakak Bradley untuk 1 hari. Saya, sekelompok orang, membual dan berkata, dengan bercanda. Itu membuat Bradley dan Aileen tertawa terbahak-bahak. Dan perasaan pada orang lain benar-benar hebat. Saya ingat saudara Bradley, bersama Yvonne sebelumnya. Mengapa mereka putus? Tiba-tiba seorang gadis, berambut panjang dalam gaun berkata, gadis ini juga asrama Yvonne. Namanya Wenny. Jadi dia tahu beberapa hal tentang Yvonne setelah Bradley. Ketika Wenny mengajukan pertanyaan ini, tidak ada yang berbicara di dalam, dan suasana menjadi tidak nyaman untuk waktu. Kesimpulan, Yvonne dan Aileen adalah teman sekamar di asrama yang sama. Dan sekarang Aileen setara dengan merampok pacar Yvonne. Melihat ini dengan dingin, wajah sedih tiba-tiba muncul di wajahnya. Dan dia pura-pura enggan mengatakan, sulit untuk mengatakan. Ini adalah hal terakhir yang tidak ingin saya sebutkan. Saya telah memberikan begitu banyak kasih sayang kepada Yvonne, tapi dia tidak sama sekali tidak puas. Selain itu, uang. Saya juga suka pergi ke bar. Dan akhirnya saya pergi ke bar untuk menjadi penari. Saya benar-benar tidak tahan. Apa yang dikatakan Bradley sangat emosional. Sehingga semua orang memandangnya dengan panggang. Bradley masih mengenal Yvonne dengan sangat baik. Dan bahkan mengenal Yvonne sebagai penari. Mengapa Yvonne ini seperti ini? Saya tidak melihatnya di sekolah sebelumnya. Tetapi, dia benar-benar bisa pergi ke bar dan menjadi penari. Mengenal orang dan face, but not head. Memandang, Yvonne sangat murni. Jadi dia, wanita seperti itu. Aku sangat dihargai. Saudara Bing, pria yang baik. Yang sangat baik untuk Yvonne. Saat itu, bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Saya mendengar bahwa Yvonne juga akan datang ke reuni kelas. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Saudara Bradley, orang seperti itu tidak sepadan denganmu untuknya. Sekarang kamu dan Aileen adalah pasangan yang cocok. Semua orang menuduh Yvonne dan menghibur Bradley. Ada air mata di mata Bradley. Dan dia sedikit mengangguk untungnya. Saya telah bertemu Aileen sekarang. Sehingga hati saya terluka tempat untuk diandalkan. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan akting Bradley adalah yang terbaik. Dan dia langsung menarik semua orang ke sisinya. Semua menuduh Yvonne. Pada saat ini, Yvonne tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran kritik publik. Hei, aku tinggal bersama Yvonne selama 3 tahun. Dan aku bahkan tidak tahu dia
Orang seperti ini. Weni meringkuk ini tidak heran dia menemukan seorang tahanan kerja sebagai pacarnya sekarang. Begitu suara Weni jatuh, semua orang menjadi gila, membocorkan Weni dengan tak percaya. Weni, siapa yang kamu kunjungi? Apakah itu tidak bisa diandalkan? Aileen buru-buru bertanya pada Weni. Saya juga mendengar apa yang dikatakan Catherine. Kami berbicara di telepon tadi malam. Dia memberi tahu saya bahwa Yvonne telah menemukan seorang tahanan baru saja dari penjara untuk menjadi bab 142 pacarnya. Saya terkejut saat itu. Tetapi sekarang Yvonne, bahkan seorang penari, seorang tahanan kerja tidak buruk. Weni berkata, setelah Aileen mendengarnya. Dia tertawa, terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa jika Yvonne membawakan pacarnya, dia pasti akan mempermalukan Yvonne. Dan Bradley secara tidak sengaja mengangkat telinga setelah mendengar bahwa Yvonne menemukan pacar, seorang tahanan kerja. Pada saat ini, Catherine dan Yvonne tiba-tiba mendorong pintu dan berjalan masuk, diikuti oleh Dev. Halo semuanya. Lama tidak bertemu. Setelah Catherine memasuki pintu, dia menyapa semua orang. Halo semuanya. Yvonne juga tersenyum dan menyapa semua orang. Tetapi ketika dia melihat Bradley, matanya mengelak. Dan dia tidak berani mengungkapkan langsung ke Bradley. Yvonne takut dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu dan menjadi marah pada Bradley. Besar. Bradley ini sangat merusaknya. But ini adalah reuni. Dan Yvonne tidak ingin mengacaukannya. Melihat Yvonne melihat mata, Bradley menghindar. Ini membuat semua orang mempercayai kata-kata Bradley. Yvonne pasti telah melakukan sesuatu yang panggang pada Bradley. Itulah sebabnya dia berpikir seperti ini. Catherine menyapa Yvonne dan mendapati bahwa semua orang memandang Yvonne dengan mata aneh. Dan keduanya sedikit bingung. Yvonne, saya tidak berpikir bahwa Anda adalah orang seperti itu. Tetapi Anda berani datang ke reuni alumni. Saya benar-benar melihat Anda salah. Pada saat ini, Weni berkata kepada Yvonne dengan marah. Kali ini, Yvonne langsung bingung. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Weni. Weni, di mana Yvonne memprovokasimu? Teman sekelas lama tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu saat bertemu? Catherine melangkah maju dan menanyai Weni. Tetapi ketika Weni hendak berbicara, Bradley berdiri. Oke, jangan bicara tentang masa lalu. Hari ini kita hanya di sini untuk minum dan berbicara tentang perasaan. Tidak ada yang harus tidak menyenangkan. Bradley berbicara. Tetapi, Weni tidak berbicara. Mengherankan. Catherine menarik Yvonne untuk mencari tempat duduk. Dan Dev duduk di samping. Yvonne begitu saja melihat Dev. Semua orang melihat ke atas dan ke bawah dengan keceriaan. Dan terlihat di mata mereka. Yvonne, siapa pria ini? Ini, reuni kelas kita. Perlakuan buruk membawa orang luar. Aileen berbicara lebih dulu, dan bertanya pada Yvonne. Dia sengaja menanyakan ini, dan ingin melihat bagaimana jawaban Yvonne. Yvonne memandang Dev, membuka mulut tetapi tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan Dev. Jika Dev adalah pacarnya, keduanya tidak memiliki hubungan yang mapan sama sekali. Tetapi jika Anda berbicara tentang teman-teman Anda sendiri, tidak tepat untuk membawakan teman-teman Anda pada acara-acara seperti reuni kelas. Halo semuanya. Nama saya Dev. Saya pacar Yvonne.
Dev dengan murah hati, dan memperkenalkan dirinya, dengan sedikit senyum. Melihat penjelasan Dev, wajah Yvonne langsung bersemangat, dan mengangguk ke arah Aileen. Ini pacarku. Aileen melirik Dev, dan bertanya dengan ekspresi di matanya, apa yang dilakukan pacarmu? Kami bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah perusahaan. Yvonne berkata dengan jujur, menjadi seorang penjual, pasti banyak komisinya, kan? Sekarang saya mendengar bahwa tenaga penjual menghasilkan banyak uang. Aileen terus bertanya. Sepertinya dia ingin mengetahui detail Dev. Aku juga tidak tahu. Kita baru bekerja beberapa hari. Yvonne berkata dengan ekspresi di wajahnya. Dia tidak ingin berurusan dengan Aileen ini. Tetapi semakin Yvonne tidak ingin berbicara dengan Aileen, Aileen menjadi semakin berpuas diri. Dan masih bertanya kepada Yvonne dengan enggan. Lalu apa yang dilakukan pacarmu sebelum dia menjadi seorang penjual? Aileen hanya ingin memaksa Yvonne untuk memberitahu tersingkirnya Dev untuk mempermalukan Yvonne. Yvonne tidak berbicara kali ini karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, Dev baru saja dibebaskan dari penjara. Jadi, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Itu pasti akan diejek oleh semua orang. Dan Dev juga sangat tidak tahu malu. Kenapa malu mengatakannya? Mereka semua adalah teman sekelas lama. Tidak ada yang perlu malu. Jika pekerjaan pacarmu tidak berjalan dengan baik, kami dapat memperkenalkannya kepada Anda. Tapi sebelum memperkenalkan, kamu harus mengenal dia dulu. Meskipun Aileen mengatakannya dengan baik, dia jelas tidak ingin memperkenalkan Dev pada pekerjaan yang baik. Dia hanya ingin membuat Yvonne terlihat jelek. Bab 143. Aileen, apakah kamu memeriksa Hukou? Jika kamu bertanya, mari kita sajikan dan makan, agar tidak mempermalukan Yvonne. Catherine buru-buru berkata kepada Aileen, tapi Aileen tidak menyerah, tetapi memandang Yvonne yang malu, dan berkata, Yvonne, apakah pekerjaan pacarmu sebelumnya masih rahasia? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Seperti berada di penjara. Dalam kata-kata Aileen, itu bahkan sangat jelas. Mendengar Aileen mengatakan ini, Yvonne terkejut. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini. Mengapa Aileen mengetahuinya? Pada saat ini, Yvonne memandang Catherine, karena hanya Catherine yang tahu tentang tersingkirnya Dev tadi malam. Catherine juga terkejut, dan akhirnya mengungkapkan, Weni. Matanya penuh amarah Weni. Apakah kamu mengunyah lidahmu? Catherine memberitahu Weni tadi malam. Dan sekarang Aileen juga mengetahuinya. Itu pasti yang dikatakan Weni. Catherine, mengapa ini omong kosong? Aku hanya berbicara dari fakta. Weni bahkan tidak punya alasan. Dia hanya mengakuinya. Yang membuat Catherine marah. Dan pada saat yang sama, Catherine juga khawatir karena pekerjaannya sebagai wanita muda. Weni juga tahu bahwa jika dia ditikam saat ini, dia akan benar-benar tidak tahu malu. Catherine takut marah Weni, dan dia juga membuat berhenti melakukan urusannya sendiri. Jadi dia bicara, Yvonne, bukan hal yang sulit untuk mengatakan bahwa pacar Anda telah dipenjara. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Kami tidak mendiskriminasi dia. Status Anda saat ini cocok untuk pacar Anda. Penari. Reformasi tenaga kerja. Ini takdir sorga. Hahaha.
Setelah Aileen selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan ejekan di mata mereka muncul tanpa perlindungan. Wajah Yvonne memerah karena marah. Dia tidak ingin datang. Dia tahu bahwa dia akan diejek oleh semua orang ketika dia menghadiri reuni kelas ini. Sekarang, dalam situasi ini, dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal. Yvonne perlahan bangkit dan ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Dave. Yvonne, masih belum ada makanan untuk dimakan. Mengapa kamu pergi? Mari kita bicara setelah makan. Ya, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa marah melihat agresifnya pacarmu jika tidak ada reuni kelas? Seperti itu. Aku khawatir kamu tidak akan pernah mau makan di sini selama ini. Sisa hidup Anda. Jika Anda takut saya tidak punya uang untuk mengambil bagian saya, Anda dapat memberi tahu saya. Saya akan membantu Anda. 108.000. Bukan apa-apa bagi saya, Aileen berkata kepada Yvonne, sambil mencibir. Aileen mengatakan ini. Yvonne tidak punya cara untuk pergi. Jika dia pergi sekarang, itu membuktikan bahwa dia takut uang untuk pergi. Tidak perlu. Kita masih punya uang ini. Dev tersenyum sedikit. Yah, karena kamu punya uang, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu. Aku benar takut setelah makan malam. Jika ada penghindaran lagi, itu akan takut. Aileen berkata. Lalu, membocorkan Bradley dan berkata, Kakak Bradley, pernikahan kamu mengatakan bahwa kamu telah memesan jamuan makan sebelumnya. Biarkan mereka pergi. Tidak masalah. Bradley tersenyum sedikit. Saya memesan jamuan makan 58.008 kali ini. Tidak termasuk minuman. Dan minuman itu dibawa sendiri dari Maotai. Jika kita menghitung selusin dari kita, kita masing-masing tidak dapat menghitung 10.000 yuan, ribuan yuan. Aku akan membiarkan mereka melayani sekarang. Setelah berbicara dengan dingin, setelah melakukan panggilan telepon, pintu kamar pribadi dengan cepat terbuka, dan satu hidangan lezat diangkat. Hanya saja orang-orang ini melihat ke meja yang penuh dengan piring, dan tidak ada yang memiliki ekspresi bahagia. Lagi pula, mereka baru saja mulai bekerja belum lama ini, dan banyak orang tidak memiliki tabungan sama sekali. Setelah makan 18.000 yuan dalam makanan ini, mereka akan merasa tertekan. Tidak ada uang sama sekali. Bab 144. Pengkhianatan. Bradley melihat ekspresi semua orang dan sudut sedikit terangkat meskipun makanan ini tidak mahal hari ini. Saya tahu bahwa banyak orang tidak kaya sekarang. Panggil saja saya kakak Bradley dan panggang saya dengan segelas anggur. Saya akan membayar untuk Anda. Setelah Bradley selesai berbicara, dia memandang Yvonne dan Dev. Jelas bahwa lamaran Bradley ditujukan pada mereka berdua. Kakak Bradley perkasa. Aku akan menghormatimu dulu. Titik. Begitu suara itu jatuh, seseorang segera mengangkat gelas anggur dan memanggang gelas dingin. Segera mereka semua memanggang Bradley dengan wajah menyanjung. Pada akhirnya, hanya Yvonne, Dev dan Catherine yang tersisa. Catherine, maukah kamu bersulang untuk kakak Bradley? Wenny bertanya. 18.000 dolar. Saya masih memilikinya. Arti Catherine jelas. Dia lebih suka membayar uangnya sendiri daripada bersulang Bradley. Uang besar macam apa yang kamu pura-pura? 18.000 dolar. Berapa kali kamu harus menjual diri untuk
mendapatkannya demimu sendiri. Aku tidak menghargainya. Weni memutar matanya dan berkata, kalimat ini seperti petir dari biru tiba-tiba meledak, dan semua orang memandang Catherine, dan wajah Catherine terlihat merasakan mata semua orang, dan bahkan merasa masuk ke lubang tikus. Weni, apa yang kamu percaya? Percaya atau tidak, aku akan membunuh. Catherine berdiri tiba-tiba, memegang botol anggur di tangan. Catherine, jaga kebersihan mulutmu. Siapa yang bicara di antara kosong? Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan sendiri? Weni tidak mau kalah. Catherine gemetar dengan gas dari botol, dan botol di pukulan akan dilemparkan ke Weni. Dia menyesalinya sekarang. Dia mengambil Weni sebagai saudara perempuannya. Tapi pihak lain, ini adalah Aileen yang bangun, mengambil dari tangan Catherine, dan mengaum dengan wajah dingin. Apa yang kalian berdua bujuk? Akulah yang mengatur reuni kelas ini hari ini. Kalian berdua membujuk seperti ini, kan? Tidak akan memberikannya padamu, wajahku. Jika ini masalahnya, kalian berdua akan menyingkir dariku. Aileen mengandalkan Bradley sebagai pacarnya, jadi dia menganggap dirinya sebagai pemimpin. Tetapi setelah raungan seperti itu, Weni tidak berani berbicara, dan Catherine duduk kembali dengan air mata di matanya yang marah. Hanya saja semua orang memandang Catherine dengan sedikit antusias, terutama teman sekelas laki-laki itu. Ukuran Catherine cukup tampan. Sekarang, mereka mungkin hanya beberapa ratus yuan untuk tidur dengan Catherine selama 1 malam. Setelah kejadian ini, Catherine menundukkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayo, mari kita semua makan bersama. Kamu tidak bisa makan yang enak seperti biasanya. Aileen tidak menjaga Catherine, tetapi berkata kepada orang banyak. Semua orang mulai makan panas, dan ada yang merawat Catherine. Yvonne yang terus menghibur Catherine. Tetapi Catherine masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang yang mendorong cangkir untuk cangkir, dan Dev hanya peduli dengan makanannya sendiri. Tidak ada yang memperhatikannya, dan dia juga tidak memperhatikan siapapun. Melihat Dev dengan dingin, dia mengangkat gelas anggur dan berkata, "Kakak, Dev, mengapa kamu hanya makan sayuran dan tidak minum? Apakah kamu ingin makan kembali porsimu sendiri? Jangan menahan." Hahaha. Begitu suara dingin itu jatuh, semua orang tertawa. Dev menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata, tanpa sedikit pun, anggur ini terlalu buruk. Saya tidak terbiasa meminumnya. Dev mengatakan, mengucapkan kata pun. Semua orang tercengang. Anggur ini adalah Maotai, sebotol beberapa ribu yuan. Dev sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak terbiasa meminumnya. Dengan mencibir dingin, kamu tidak terbiasa minum Maotai ini. Apa yang ingin kamu minum? Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk anggur ini. Jika kamu memilih anggur lain, kamu juga akan menilai sebagian dari uang itu. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Itu terutama karena aku terlalu banyak anggur dan batu. Dev berkata dengan ringan. Bab 145. Jam tangan palsu. Menghancurkan hak membual mereka. Saya belum pernah mendengar ada orang yang batuk setelah minum alkohol. Seorang tawanan reformasi melalui kerja. Kamu berpura-pura menjadi apa? Kurasa kamu belum pernah minum Maotai. Aku benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Telinga panas.
Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, mereka semua meraung, marah. Aileen itu juga tersenyum, menghina. Dan kemudian, berkata kepada Yvonne, Han, lihat pacar yang kamu temukan. Itu benar-benar aneh. Bahkan jika kamu miskin, kamu masih memiliki pura kaya. Yvonne tidak memperhatikan Aileen. Tetapi dia juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Dev hari ini. Saudara Dev, jika saya tidak salah, Anda berasal dari Chang'an, kan? Beberapa botol anggur ini mungkin dapat membelikan Anda mobil. Menurut Anda, apa lagi yang Anda kenakan? Tanya dingin sambil mencibir. Setelah Bradley mengatakan ini, semua orang menemukan bahwa Dev memiliki kunci mobil Civic yang tergantung di pinggangnya, hanya untuk mendukung produksi dalam negeri. Ada Bentley. Saya tidak suka mengendarainya, Dev berkata dengan ringan. Bentley Jansen. Dev mengendarainya kapanpun dia mau. Seluruh aula harimau adalah miliknya, belum lagi mobil. Engah. Bradley baru saja menyesap udara. Dan ketika dia mendengar kata-kata Dev, dia menyemprotkannya. Hahaha. Aku sudah begitu lama. Aku belum pernah melihat sesumbar yang begitu tenang. Kamu juga bisa hidup. Kamu masih memiliki Bentley. Aku rasa kamu bahkan belum pernah melihat apa Bentley, kan? Bradley tertawa terbahak-bahak dan tertawa sangat keras. Yang lain juga tertawa, bersandar ke depan dan ke belakang, dan bahkan menangis. Dibandingkan dengan yang pernah aku bahkan tidak dekat, aku belum melihat seorang gadis yang berselingkuh demi uang, dan dia masih bisa menggunakan pura begitu tenang dan memaksa tamu untuk makan malam. Dev berkata dengan senyum dingin. Ketika Bradley mendengar kata-kata Dev, senyum di wajahnya menghilang seketika, mirip dengan wajah muram. Apa yang kamu datangi? Aku tidak mengerti. Mata dingin itu sedikit menyipit dan membocorkan. Dev, apa yang saya katakan? Anda mengerti dalam hati Anda. Apakah ada uang palsu? Anda lebih tahu dari saya. Dev juga membocorkan mata yang dingin tanpa menunjukkan kelemahan. Mata kedua orang itu bertabrakan. Dan suasana di seluruh ruang pribadi langsung menjadi tegang. Omong kosong, apa yang kamu temukan, kakak? Bradley berharga ratusan ribu dolar untuk sebuah arloji. Bagaimana mungkin menipu orang? Aileen berteriak pada Dev dengan keras. Dalam pikiran Aileen, Bradley adalah pria ideal dengan kekayaan dan kekayaan. Bagaimana mungkin orang kaya seperti itu menipu uang orang lain? Ya, keluarga kakak Bradley punya jam tangan. Saya khawatir Anda tidak akan mampu dengan semua kekayaan Anda. Anda tidak perlu menyemprotkan darah di sini. Weni juga berkata kepada Dev. Jelas, tidak ada yang tidak percaya kata-kata Dev. Dan tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Bradley akan menipu orang. Itu hanya jam tangan palsu. Dan apakah itu layak untuk dipamerkan? Dev tersenyum dingin. Dari saat dia memasuki pintu, Dev mengetahui bahwa jam tangan dingin itu palsu. Sekarang Dev hanya perlu mengirimkan kekuatan spiritualnya untuk mengujinya. Palsu. Orang memandang Bradley, bahkan Yvonne, yang telah menghibur Catherine, tidak mau melihat arloji di semua tangan Bradley. Ada sedikit kepanikan di mata yang dingin. Dan kemudian dia meledak menjadi marah. Kamu berbicara di antara kosong. Jam tangan emas saya diimpor dari Swiss. Apakah kamu pernah melihat jam tangan emas? Kamu berani berpikir itu palsu, Dev.
saja jika cemburu pada kakak Bradley. Mengapa mengatakan bahwa itu palsu? Kamu itu hanya beberapa ratus ribu dolar. Jadi mengapa menggunakan yang palsu? Saudara Bradley mengendarai yang palsu dengan Mercedes-Benz $1 juta. Anda tidak akan mengatakan mobilnya palsu, kan? Aileen menanyai Dave. Identitas kakak Bradley. Bagaimana dia bisa memakai jam tangan palsu? Ketika saya di sekolah, saya mendengar bahwa saudara Bradley sangat kaya. Bagaimana mungkin memakai jam tangan palsu? Berduka karena kemalangan. Marah karena tidak berdebat. Jika Anda tidaknya, Anda mengatakan orang lain palsu. Psikologi. Macam apa yang Anda miliki? Setelah mendengarkan pertanyaan Aileen, semua orang menyalahkan Dave. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.